kami ucapkan selamat sore, selamat petang bagi seluruh sidang jemaat. Juga bagi para pendengar radio internet, dimanapun saudara berada, bisa mendengarkan siaran ibadah pada sore petang hari ini. Tak lupa kami ucapkan juga salam sejahtera, Tuhan memberkati. Biarlah kita bersama-sama bisa menikmati suasana ibadah ini dan Tuhan memberkati juga semuanya. Kita pujikan dengan satu pujian nyanyian Psalm nomor 52. Selalu menjadi pujianku, olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang junjungan di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Ayat 2, kami undang sidang jemaat pagi ini bersama-sama. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi. Kami mohon Bapak Gembala pimpin doa. Selamanya ku akan memandang junjungan di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa. Kami mohon Bapak Gembala. Tur, sekali lagi. Selamanya. Setelah kita mengangkat tangan, aku akan memandang junjungan di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk belas kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu kepada kami Tuhan, sehingga Engkau selalu memberikan perpanjangan umur kepada kami, kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada
sore malam hari ini Tuhan, sebab kami tahu apapun yang kami capai di dunia ini, tetapi tanpa ibadah pelayanan kepadamu, maka nasib kami hanya seperti jerami yang tidak berguna apa-apa, yang siap untuk dibakar selama-lamanya Tuhan. Tetapi jika kami bisa beribadah melayani Tuhan, maka sungguh-sungguh Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami secara double. Engkau sedang memberkati kami untuk kehidupan di dunia ini Tuhan. Menjamin kami semua, terlebih Engkau menjamin hidup yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih, itu sebabnya kami mau sungguh-sungguh menggunakan waktu dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi perjamuan suci, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami semua. Oh, mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Pembaharuan terjadi, pertolongan terjadi Tuhan. Supaya ibadah kami tidak kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Saudara-saudara dalam perjalanan sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, memberkati semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan roda 2, roda 4, yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian nyanyian rohani nomor 174. Kasih atas firman-Mu Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan, terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Bersyukur, terima kasih, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, terima kasih buat sabda-Mu Tuhan, terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, firman-Mu hanguskan hatiku. Terima kasih, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, firman-Mu hangus
hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Aku bersyukur, aku bersyukur. Firman-Mu hanguskan hatiku. Kita pujikan nyanyian rohani nomor 38, nanti kita lanjutkan nomor 24 juga. Bahwa serta dengan Allah kami kerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah hadapi semua. Injak-injak segala musuh kami, pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, biar bumi pun bergoyang, dan langit pun mengucap, Kau kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Bumi pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap tegak selama-lamanya. Bahwa serta dengan Allah kami kerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Jangan menginjak-injak segala musuh kami, pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia. Mari beri sama-sama. Janji-Mu Tuhanku, biar bumi pun beranjak dan langit pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi bergoncang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi tetap selama-lamanya. Biar Bawa serta dengan Allah kami kerjakan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kami hadapi semua. Biarkan menginjak-injak segala musuh kami, pekerjaan besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, biar bumi bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Silakan kembali. Puji Tuhan. Kita lanjutkan Psalm nomor 8. Banyak sandungan yang terjadi dalam dunia.
dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Ayat 2. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman-Nya dinyatakan penuh kemurahan, kebenaran. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Ayat 3. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Ya firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Ya firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Kita lanjutkan psalm nomor 79. Sudah lama ku rindu perhatian yang sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata, tapi tak mau berkorban dan membayar harganya. Hingga bertahun-tahun biasa saja. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar beroleh hidup sejati. Ayat 2. Wujud menyembah, lalu Tuhan berkata,
salib serta ikut aku untuk tahan sengsara. Oh betapa sukarnya karena harus kehilangan hidupku. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Ayat 3. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Siapa mengurungkan diri untuk ditaklukkan, untuk tunduk kepada kehendaknya. Hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar beroleh hidup sejati. Dan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Sekali lagi akan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Proses dalam kandang pengembalaan memang tidak semudah apa yang diperkirakan, tapi memang inilah cara Tuhan untuk menampi setiap kehidupan yang setia, tekun, dan taat, sehingga apa yang dihasilkan adalah mahkota yang telah disediakan jika kita mau tetap bertekun di dalam kandang penggembalaan. Dan Tuhan tidak pernah menipu. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, bahkan setiap persoalan apapun yang kita alami, sebagaimana kami dengar lewat kesaksian saudara kami di Malang hari Minggu lalu, itu juga menjadi berkat bagi kami, terutama saya juga. Banyak pengalaman-pengalaman hal demikian yang mungkin secara manusia mustahil kita hadapi, tapi Tuhan sudah campur tangan dan Tuhan tidak pernah menipu, sesuai dengan janji Tuhan terhadap kita semuanya. Kita pujikan Psalm nomor 16.
sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Ayat 2. Telah sesuatu yang ku banggakan tak dapat lagi ku pertahankan. Aku tak berlayak menerima kasih-Mu yang memenuhi kebutuhanku. Kur ku bermegah di dalam salib-Nya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Kur ku bermegah di dalam salib, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Ayat 3. Ku mau menderita bukan sebab dosa, seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam mengikuti jejak-Mu. Kur ku bermegah di dalam salib, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Sekali lagi kur ku bermegah di dalam salib-Mu, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan dan perjamuan suci pada malam hari ini. Biarlah untuk pelayanan ini nanti kami serahkan pada Bapak Gembala. Kita pujikan dengan psalm nomor 71. Kami undang sidang jemaat pagi ini bersama-sama. Engkau selalu memperhatikan
ayat 2. Oh, siapakah manusia ya Tuhan, hingga Engkau bersedia memuliakan. Kur, siapakah kemurahan, dilimpahkan bagi kami. Kur, Tuhan terima kasih oleh sebab kasih dan perhatianmu, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Kur, waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan, Terima kasih oleh sebab kasih dan perhatian-Mu, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya Engkau memperhatikan kehidupan kami, Engkau memperdulikan kehidupan kami. Engkau sedang Tuhan mengerjakan kehidupan kami juga sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terbukti kami masih ada kesempatan selalu mendengarkan firman-Mu, terutama firman pengajaran-Mu Tuhan, seperti pada malam hari ini. Sebab hanya lewat kuasa firman pengajaran, sungguh-sungguh Engkau bisa menjangkau kehidupan kami, bangsa kafir yang bagaikan anjing babi yang jahat najis ini Tuhan. Oh, Engkau mampu menjangkau untuk menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini Tuhan. Firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami tidak akan ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu hari-hari ini, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan, pelayanan, studi, pekerjaan, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami bahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami Tuhan jaminan kepastian dalam pelukan tangan-Mu. Hidup sekarang, masa depan indah sampai
kekal selamanya. Tuhan tidak menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain yang bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya menjadi satu pelayanan yang benar, satu penyembahan yang benar, menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang keempat, Kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Mulai malam ini kita belajar ayat 3. Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya, bagaikan zamrud rupanya. Nah ini ya. Jadi pada ayat 2 penampilan Tuhan menunjukkan takhta surga dengan seorang yang duduk di atasnya. Kemudian ayat yang ketiga ini baik dari pribadi Tuhan, dari takhtanya ini menyinarkan sinar kemuliaan. Kalau dalam tabernakel ayat 2 itu tabut perjanjian, ayat 3 ini Shekinah glory, sinar kemuliaan. Ya, sinar kemuliaan. Jadi pribadi Tuhan dan takhta Tuhan memancarkan Shekinah glory, sinar kemuliaan. Pribadi Tuhan dan takhta Tuhan memancarkan Shekinah glory, sinar kemuliaan dalam bentuk sinar dari batu-batu yang indah. Nah, pribadi Tuhan disebutkan seperti permata yaspis dan permata sardis. Kemudian takhta itu ada pelangi yang bagaikan zamrud rupanya. Nah, begitu. Jadi saya ulangi, pribadi Tuhan dan takhta Tuhan memancarkan, menyinarkan sinar kemuliaan, Shekinah glory. Dulu tabut perjanjian kalau dipercik darah di atas tabut, di depan tabut langsung terjadi Shekinah glory. Nah ini juga pribadi Tuhan dan takhta Tuhan memancarkan Shekinah glory, sinar kemuliaan dalam bentuk sinar dari batu-batu yang indah. Sinar dari batu-batu yang indah. Ada 4 macam batu yang indah. Ada 4 macam batu yang indah. A, yang pertama di ayat 3, dia yang duduk di takhta nampaknya bagaikan permata yaspis. Nah, ini batu atau permata yaspis. Ini yang pertama. Batu atau permata yaspis. Kemudian yang kedua B, dan permata sardis. Batu atau permata sardis. Yang ketiga C, di sekitar takhta itu di ayat 6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Nah, ini batu kristal. Batu kristal. Batu kristal. Ini juga ada di takhta, di hadapan takhta. Batu kristal. Kemudian yang keempat tadi, ayat 3 tadi kembali. Nah, itulah di takhta ada dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Batu zamrud. Batu zamrud. Inilah 4 macam batu indah yang menyinarkan sinar kemuliaan. Ya, baik dari pribadi Tuhan dan takhta Tuhan. Tabut perjanjian menyinarkan sinar kemuliaan, Shekinah glory. Dalam wujud, dalam bentuk sinar dari batu-batu yang indah 4. Nah, sekarang ini arti rohaninya kepada kita. Ya, dulu Rasul Yohanes melihat secara penglihatan mata jasmani itu ya ada batu seperti batu yaspis, batu sardis,
kemudian kristal dan zamrud. Sekarang bagi kita pembukaan firman itu dalam nilai rohani, arti rohani. Begitu, arti. Seperti Musa melihat surga, tabernakel secara jasmani. Ada pelita emas, ada. Nah, sekarang kita lewat pembukaan firman, lebih dari penglihatan, pembukaan firman, kita melihat yang rohani. Amin. Tidak ada lagi pelita emas 34 kilo, tapi ketekunan ibadah, arti rohani. Ini juga. Sekarang kita belajar pengertian rohani dari 4 macam batu yang indah. Pengertian rohani dari 4 macam batu yang indah. A, batu atau permata yaspis. Ini ditulis juga di Wahyu 21 ayat 11. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-11. Ini paling indah. Ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Permata yaspis. Nah ini saudara. Jadi permata yaspis ini batu atau permata yaspis, permata yang paling indah. Nah, sekarang arti rohaninya sama dengan iman. Iman. Saudara. Iman atau iman itu kalau dalam tabernakel menunjuk pintu gerbang. Iman menunjuk pintu gerbang. Pintu gerbang. Kerajaan surga, pintu gerbang tabernakel. Begitu masuk, begitu punya iman, ini permata yang paling indah. Begitu kita punya iman, percaya, masuk pintu kerajaan surga. Indah sudah, hidup itu indah. Jadi ini iman, menunjuk pintu gerbang. Artinya sekarang, iman atau percaya Yesus, percaya kepada Yesus. Iman atau percaya kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Iman itu menunjuk pintu gerbang, sama dengan percaya kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Kalau tidak ada urapan, kita tidak bisa percaya firman. Baru mendengar saja sudah ngantuk, sudah malas kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus sampai percaya. Iman, percaya kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Ibrani pasal 11, surat Ibrani pasal 11, ya, kita nanti dibaca selengkapnya di rumah. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang keempat mulai itu tentang pahlawan iman. Ya, Ibrani 11, ya boleh mulai ayat 1 tentang saksi-saksi iman atau pahlawan iman. Itu saja Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Ini tentang pahlawan-pahlawan iman. Saja tentang pahlawan-pahlawan iman. Di ayat 8 karena iman Abraham. Nah, ini Bapak Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, ini Abraham. Saudara memiliki iman, ini saudaraku mewakili bangsa Israel. Dari Abraham ini akan terbit bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub, ya. Ini bangsa Israel. Kemudian di ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah ini ayat 31 ini Rahab ini mewakili bangsa kafir juga punya iman. Jadi bangsa Israel punya iman, bangsa kafir juga punya iman. Abraham ya ini mewakili bangsa Israel. Rahab sudah orang Sundal maaf ini mewakili bangsa kafir. Inilah pahlawan-pahlawan iman. Apa itu pahlawan iman? Ya, tadi ditunjukkan Abraham siapa pahlawan iman. Ya, Abraham orang Israel bisa jadi pahlawan iman. Kemudian Rahab bangsa kafir yang sudah najis bisa jadi pahlawan iman. Ya, asal mau dengar firman aja itu bisa jadi pahlawan iman. Ya, nah, kemudian apa pahlawan iman? Pahlawan iman adalah orang-orang yang menjadi brilian, indah, menonjol. Ya, orang-orang yang menjadi brilian, ya, cerdas, hebat, ya, indah, menonjol di zamannya, pada zamannya masing-masing.
Abraham pada zamannya dia menonjol. Rahab pada zamannya menonjol. Dan seterusnya, ada Yakub, ada siapa seterusnya. Itu saja. Jadi orang-orang yang menjadi brilian, indah, menonjol di zamannya karena iman. Karena iman. Nah, percaya Tuhan karena iman. Saja, ini yang membuat indah, brilian, menonjol karena iman. Ya, kemudian hidupnya memuliakan Tuhan. Itu istilah brilian, indah, menonjol. Saja, itu hidupnya cemerlang tadi ya, cemerlang di zamannya. Hidupnya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hidupnya selalu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus sekarang. Memiliki kesaksian Yesus. Ini orang brilian, cemerlang, indah, menonjol pada zamannya. Nah, kita di zaman akhir, menonjol apa itu? Menonjol bukan hebat ini itu tak, tetapi hidupnya selalu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah orang yang punya iman, pahlawan iman, lewat mendengar firman. Ini batu permata yaspis, permata yaspis, paling indah, iman. Ini yang menentukan. Kalau tidak ada iman, tidak ada semua. Nggak ada batu-batu yang lain, tidak ada, percuma. Dari iman ini dulu. Jadi biarpun Rahab bangsa kafir sudah sundal dan, tapi kalau masih mau dengar firman, punya iman, masih bisa menonjol. Amin, masih bisa menonjol. Sebaliknya biar kita hebat luar biasa, kalau sudah tidak mau dengar firman, hancur. Nah, ini ada harapan saat-saat kita bisa dengar firman Kristus, firman diurapi. Kalau bisa percaya, bisa menonjol, bisa cemerlang. Artinya selalu hidupnya selalu mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus. Semoga kita bisa. B, kedua, batu atau permata sardis. Batu atau permata sardis. Ini berwarna merah. Batu permata sardis itu berwarna merah. Berwarna merah. Itu sama dengan tanda darah. Merah itu darah. Menunjuk mezbah korban bakaran, tanda darah. Dulu binatang disembelih, kemudian dibakar di mezbah korban bakaran. Ini tanda darah, menunjuk mezbah korban. Artinya sekarang bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, ini indah, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, lebih indah lagi. Iman, saja indah. Bertobat indah, terus hidup itu indah. Kalau berbuat dosa hina, ya tidak indah, hina, hancur berbuat dosa. Tapi kalau bertobat itu indah, batu-batu yang indah. Kemudian C, batu kristal tadi. Ya, Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, kembali ke Wahyu pasal 4 ayat yang ke-6. Wahyu 4 ayat yang ke-6, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, ada lautan kaca bagaikan kristal, dan seterusnya. Jadi ini batu kristal sama dengan lautan kaca, lautan kaca. Kita ingat dulu bangsa Israel menyeberang laut Kolsom, itu ditulis sebagai baptisan air. Mereka dibaptis saat menyeberang laut Kolsom. Nah, nanti di takhta surga laut kaca, lautan kaca. Ini menunjuk baptisan air. Nanti kita bahas lagi. Jadi batu kristal ini sama dengan lautan kaca, sama dengan baptisan air. Tanda panah itulah kolam pembasuhan. Kalau dalam tabernakel kolam pembasuhan, kolam pembasuhan. Ini baptisan air, kolam pembasuhan. Semoga kita bisa mengerti. Dari baptisan air sama dengan lahir baru dari air, sehingga kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Tadi sinar dari surga itu. Nah, kita yang di dunia ini mendapatkan sinar dari batu-batu indah di surga itu. Kalau dapat sinar permata yaspis, kita jadi percaya Yesus. Mau mendengar firman sampai percaya. Nah, ini menonjol, ya, menjadi cemerlang hidupnya. Kemudian mendapat sinar dari permata sardis,
saudara, maka kita bisa bertobat. Nah, ini sinar kemuliaan dari surga. Saudara, dari takhta surga, dari pribadi Tuhan, dari tahtanya menyinari kita bisa bertobat. Kalau disinari permata batu kristal, lautan kaca itu, nah, kita bisa baptisan air, mendapat hidup baru, hidup surgawi, hidup dari surga, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, batu kristal itu, wah, banyak apanya surga. Itu bisa sinar dari segi-seginya banyak. Segi-seginya banyak. Menyinarkan sinar. Jadi ini, saudara, kita bisa memancarkan sinar kebenaran, sinar dari segala aspek hidup kita. Nah, itu batu kristal. Saudara, jadi kita bisa memancarkan sinar kebenaran, sinar yang indah. Sinar kebenaran itu sinar yang indah. Sinar hidup benar. Sinar kebenaran. Sinar. Dari segala aspek kehidupan kita. Pribadi benar, nikah benar, pekerjaan benar, bersinar. Di sekolah bersinar, kebenaran, tidak nyontek. Di mana-mana, di jalan raya bersinar, benar. Itu batu kristal, banyak segi-seginya yang memancarkan sinar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, saatnya kita terima sinar dari surga, sinar kristal dari surga, sinar kemuliaan. Ayo, sinarkan lagi, sinar kebenaran. Amin, sinarkan lagi. Dimanapun kita berada, dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian yang keempat D, batu samrut, sama dengan pelangi. Ya, tadi Wahyu 4 ayat 3, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Bagaikan zamrud rupanya. Jadi yang keempat, batu zamrud sama dengan pelangi yang melingkungi takhta surga. Kalau batu kristal, lautan kaca. Ya. Kalau batu zamrud sama dengan pelangi yang melingkungi takhta surga. Apa pelangi? Nah, ini mulai zaman Nuh, ya. Nah, ada pelangi, ya. Di Kejadian 19, ya. Kejadian Fatsal yang ke-19, kitab Kejadian Fatsal yang ke-19, ayat yang Kejadian Fatsal 19, ayat yang ke-17 dan 18. Kejadian 19, ayat 17 dan 18. Kejadian, bukan 19 ya, Kejadian 9 mungkin ya, Kejadian 9. Baik. Ya, Kejadian 9 ayat 13 mulai, boleh. Ayat 13 mulai. Kejadian 9 ayat, busurku kutaruh di awan. Itu judulnya perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian 9, perjanjian Allah dengan, setelah bumi dihukum dengan air bah karena manusia sudah rusak, makan minum, kawin mengawinkan. Lalu Tuhan menghukum air bumi dengan air bah. Sesudah itu terjadi perjanjian Allah dengan Nuh. Ya, mari, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, itulah pelangi, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk di bumi, segala daging, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi, segala daging. Ini perjanjian Allah dengan Nuh, ya, pelangi, yaitu tidak ada penghukuman lagi. Ya, nah ini digenapkan dalam Kisah Rasul Fatsal yang kedua, Kisah Rasul Fatsal yang kedua, nah, digenapkan dalam Kisah Rasul Fatsal yang kedua, Kisah Rasul Fatsal yang kedua, ayat yang ke-14 mulai, boleh. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi, kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Nah inilah saudara ya. Jadi pencurahan Roh Kudus. Ini saudara ya, pelangi. Tanda tidak ada penghukuman lagi, saudara ya, tapi juga baptisan Roh Kudus. Saudara ya, Kisah Rasul ini. Jadi pelangi ini menunjuk baptisan Roh Kudus sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Ketika mereka di loteng Yerusalem dipenuhkan Roh Kudus, banyak yang menyindir, oh mabuk ini, karena berbahasa lidah, bahasa-bahasa asing, mabuk. Petrus berdiri, bukan mabuk. Ini penggenapan ya, janji Tuhan. Mulai kitab Kejadian, kemudian kitab Yoel, ya, Nabi Yoel, sampai digenapkan di Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 17. Itulah pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Dalam tabernakel menunjuk pintu kemah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Inilah saudara batu samrud, pelangi yang melingkungi tahta surga, Itu kepenuhan Roh Kudus, ya. Itulah dalam tabernakel pintu kemah, saudara. Semoga kita bisa mengerti, Itulah pintu kemah, saudara. Pintu kemah. Baik. Jadi di dalam Roma 15 di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3, Kisah Rasul 2 ayat 3 ini menyucikan bangsa Israel. Petrus disucikan, semua disucikan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga, Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini Kisah Rasul pasal 2 ini seluruhnya sebenarnya ini penyucian. Roh Kudus menyucikan bangsa Israel, Petrus dan kawan-kawan. Petrus yang tadinya berdusta, ya, menyangkal Yesus, tidak mau mengakui, akhirnya dia berkhotbah tentang Yesus di hadapan 3.000. Disucikan lidah, disucikan. Nah, kemudian di Roma 15 ayat 16, Roh Kudus juga menyucikan bangsa kafir. Sebab tadi iman, pahlawan iman bangsa kafir masuk juga. Rahab, kepenuhan Roh Kudus bangsa kafir juga masuk. Penyucian oleh Roh Kudus bangsa kafir juga mengalami. Roma 15 ayat yang ke-16 yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir. Supaya bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini juga. Kalau Kisah Rasul 2 penyucian Roh Kudus kepada bangsa Israel. Tapi di Roma 15:16 Roh Kudus menyucikan bangsa kafir, anjing dan babi. Ini saya selalu katakan kalau cuma dimandikan kembali lagi. Lebih baik dibakar dengan api Roh Kudus. Disucikan. Jadi Roh Kudus kalau Kisah Rasul 2 seluruhnya ayat 3-4 tadi menyucikan bangsa Israel. Petrus disucikan. Dari berdusta menjadi berkhotbah tentang Yesus. Berdusta tentang Yesus bisa berkhotbah tentang Yesus. Disucikan. Tetapi di Roma 15:16 Roh Kudus menyucikan bangsa kafir. Yang adalah anjing babi. Sehingga ini keduanya, jadi Israel disucikan. Bangsa kafir juga disucikan. Anjing babi disucikan menjadi dombanya Tuhan. Menjadi berkenan kepada Tuhan, dombanya Tuhan. Persembahan berkenan itu domba, salah satunya domba dipersembahkan. Kalau anjing babi tidak boleh dipersembahkan. Menjadi dombanya Tuhan.
Roh Kudus menyucikan bangsa kafir dari anjing babi menjadi dombanya Tuhan. Jadi kalau di jumlah Kisah Rasul 2, Roma 15, jadi Roh Kudus saudara, menyucikan Israel dan kafir. Sehingga bangsa Israel dan kafir hidup dalam kesucian. Ini batu samrut. Hidup dalam kesucian. Itu batu samrut. Saudara, itu baptisan Roh Kudus, Roh suci, sehingga kita bisa hidup suci. Tidak lagi seperti anjing babi. Nah, tidak lagi seperti anjing babi. Israel tidak lagi seperti domba yang hilang. Nah, waktu Petrus menyangkal Tuhan, Israel ini dombanya Tuhan, anaknya Tuhan, dombanya Tuhan. Begitu Petrus menyangkal, domba yang hilang, anak yang hilang. Tapi untung dia disucikan Roh Kudus. Kembali menjadi dombanya Tuhan. Amin. Nah, bangsa kafir anjing babi. Bukan domba, anjing babi. Tapi Roh Kudus menyucikan, membakar, bisa jadi domba. Sehingga keduanya Israel kafir. Roh Kudus menyucikan Israel, domba hilang. Kafir, anjing babi, menjadi dombanya Tuhan semua. Sehingga keduanya bisa hidup dalam kesucian. Batu samrut. Itu indah, hidup dalam kesucian. Jangan anjing babi, tidak indah. Tidak berkenan. Nah, kalau sudah hidup suci, baik Israel kafir, sudah hidup suci, Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ya, diberi jabatan pelayanan untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus 12, untuk memperlengkapi orang kudus. Nah ini, untuk memperlengkapi orang suci. Jadi setelah hidup suci, setelah kita hidup suci, bangsa Israel dan kafir hidup dalam kesucian, punya batu-batu ini, 4 macam batu hidup dalam kesucian, maka diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Diangkat menjadi imam-imam dan raja. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan sama dengan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Nah, 1 Petrus 2 ayat 5. Ya, imam dan raja. Ini batu hidup, batu indah juga, batu hidup. Ya, 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, batu indah untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, imamat rajani, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tadi boleh ditambah, diberi jabatan, diperlengkapi jabatan pelayan, diangkat menjadi imam raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nanti diulang lagi karena ada lagi pembangunan rumah rohani. Terus ya, tadi sudah kita menerima 4 macam batu, batu indah dari surga, disinari ya, dari sinar kemuliaan dari 4 macam batu indah itu. Maka kita diangkat, hidup suci diangkat menjadi imam raja. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Diangkat menjadi imam dan raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ayat 12 itu, pembangunan tubuh Kristus. Ya. Nah, sekarang 1 Petrus 2 ayat 5. Nah, ini ya, diulangi. Jadi jika kita memiliki 4 macam batu indah, terima semua, batu yasmin,